tidak cukup untuk menebus dosa-dosa saya. Mau apa kamu kemari? Rindu dengan istri saya. Saya mau ajak dia pulang. Dia yang satu, inilah tumbalkan. Aziza memang sudah menjadi budakku, tapi kau masih punya yang aku mau. Nanti mengurangi keluargaku sebagai tamengmu ya Laknatullah. Berani kau memerintahku. Tidak ada manusia yang paling berkuasa. Bahkan ketika kita lahir, hidup, sampai kita mati. Semua dengan kehendak kita sendiri. Assalamualaikum, Ustaz. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar, fasholli li rabbika wanhar. Inna saniyaka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum a'bidunna ma a'bud, wa la ana a'bidu ma a'badtum, wa la antum a'bidunna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada bilahabi wattab, ma agnan kumaluhu wa makasab. Sayasla narun jatal lahab, wa amrohatu hammal hatal hatab, fi jidiha habdu mim masad. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, wa la yaudu ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fit tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi jannatin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri.
Innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Kerjaan aja. Al-qari'atu mal qari'ah wa ma'adraka mal. Geser, Pak. Maksudnya apa, Cin? Bapak lagi ngaji. Tiap pagi saya perhatiin Bapak ngaji terus. Manfaatnya apa, Pak? Buat apa coba? Buat apa? Cin, bila kita membaca Al-Quran tiap hari, itu banyak manfaatnya buat diri kita, Cin. Kita sering mengaji, itu akan membuat kita tenang, Cin. Rezeki juga akan bertambah dan juga berpedoman pada hidup kita, Cin. Al-Quran itu Tenang kata Bapak. Tenang. Tapi mana, Pak? Mana? Malah tiap hari hidup kita tambah seret. Asal Ucin makan, ceplok telur lagi, ceplok telur lagi. Itu kata Bapak. Adem, tenang. Kata Ucin, aduh dengernya pusing, Pak. Puyeng. tapi nggak boleh ngomong seperti itu, Cin. Pak Mali, kita hidup itu tergantung apa yang tercantum di dalam Al-Quran, Cin. Kalau kita mau mengaji, mau menjalani semua perintah Allah yang ada di Al-Quran, semuanya akan baik-baik aja. Jadi mentang-mentang Bapak lulusan pesantren, tahu segala hal, mentang-mentang alim, mentang-mentang hafal Al-Quran dan semua hadis Bapak hafal, Bapak ngomong seenaknya. Pak, kalau saya perhatiin orang lulusan pesantren itu, Pak, jadi orang, jadi penceramah top, jemaahnya banyak. Tapi Bapak mana? Satu pun jamaahnya nggak ada. Kalau saya perhatiin, tambah susah, Bapak. Cin, asal kamu tahu, orang di pesantren itu ada bagiannya masing-masing, Cin. Ada yang menjadi mubalik, ada yang menjadi qori. Sedangkan Bapak kan nggak sampai lulus di pesantren, Ucin. Iya, Pak. Walaupun nggak lulus, paling nggak kan Bapak punya bekal ilmu. Bapak bisa ngajar di kampung sini, ngajar pengajian, ibu-ibu, bapak-bapak. Kan ada hasilnya, Pak, menghasilkan uang. Ini Bapak nggak main di rumah aja. Cin, Pak. Cin, walaupun Bapak punya ilmu sedikit, tapi Bapak tidak memperjualkan ilmu itu, Cin. Bapak mengajarkan ngaji ibu-ibu, mengajarkan ngaji anak-anak. Bapak nggak mengharapkan imbalan, Ucin. Bapak ridho, Bapak mengharapkan ibadah. Asal Ucin tahu, ilmu yang Bapak punya itu mahal, Cin. Udahlah, Pak. Ucin bosan dengan semua ini. Bapak kalau diundang ceramah kayak ustadz di TV-TV itu, Pak, bayarnya gede. Ini mah diundang cuman tahlilan di kampung. Duitnya, Pak, nggak seberapa. Cuma besek satu. Itu juga buat Bapak doang, Ucin kebagian. Malah yang ada, Pak, tiap hari Ucin dikasih makan ceplok telur mulu. Yang ada Ucin pantat bisulan mulu. Tiap hari ngasih telur mulu. Pak, kapan sih, Pak? Kamu harus bisa mensyukuri nikmat Allah, Ucin. Itu nikmat kita yang diberikan Allah. Itu rezeki yang diberikan Allah sama kita, Ucin. Kamu lihat di luar sana, masih banyak orang yang kelaparan. Masih banyak orang yang nggak dapatan rezeki sedikit pun. Iya, Pak. Sampai kapan begini terus? Bapak mah enak ngomong, cuma asal ngomong doang. Istighfar, Cin. Istighfar. Seharusnya Ucin yang bekerja, bukan Bapak yang udah tua. Ini malah nongkrong sana, nongkrong sini, pulang mabok. Bapak malu, Cin, sebagai ustadz di sini. Ucin disuruh kerja. Lah, Bapak fungsinya apa sebagai Bapak?
Bapak yang kerja dong. Ucin di rumah. Ya makanya Ucin harus bisa mensyukuri nikmat Allah, Ucin. Bapak ini udah tua. Kalau Ucin pengen lebih, ya usahalah Ucin sendiri. Ucin masih muda, gagah. Bisa kan? Udahlah Pak. Ucin pusing. Ucin bosen. Tiap hari Ucin makan ceplok telur mulu. Ucin pengen Ucin di rumah, Ucin kerja, tapi Ucin kaya. Satu lagi Pak, Ucin pengen emak baru biar Ucin kalau bobo minta klonin. Astagfirullah Ucin. Bapak ini udah tua, Cin. Nggak mungkin Bapak berumah tangga lagi. Oh iya, Cin. Kemarin Mang Toing kesini, disuruh bersihin kebunnya. Tolong kamu wakilin ya. Kamu kerjakan, halaman rumahnya kamu bersihkan. Nanti kalau dia ngasih uang, ambil aja buat Nak Ucin. Tolong ya, Nak ya. Kesempatan nih. Ngapain gue kerja? Mending gue ambil aja duitnya. Capek-capek kerja. Lagi malu lihat orang. Bisa nggak, Cin? Malah bengong. Kalau bisa bilang bisa, kalau nggak bilang nggak. Iya, bisa Pak. Pokoknya Bapak beres di rumah, Ucin diberesin kerjaan itu. Pokoknya Bapak tenang-tenang aja. Ya Pak ya? Ya, pokoknya gini aja, kamu kerjain nanti Bapak kontrol. Oh beres Pak. Sebagai anak yang berbakti, akan Ucin turutin. Ini sekarang Ucin berangkat ya Pak ya? Ya udah, Pak Toing juga udah nungguin. Oke. Iya Pak, Assalamualaikum. Bawa alat-alatnya di dapur tuh, cangkul sama itu. Waduh, kebun seluas begini, gue suruh kerja, butuh berapa hari? Si bapak yang aneh-aneh aja. Coba ntar, kalau ada yang lihat, apa kata dunia? Malah tangan gue yang ada pada kapalan. Kalau megang cewek, malu. Cin, tangan lu udah kayak amplas. Pokoknya nih ya, begitu gue nyampe ketemu orangnya, gue ambil duitnya, gue pergi. Mana tahu bapak. Biarin kali ini bapak gue kerjain. Ngerjain orang tua mah nggak apa-apa kali, kecuali ke orang lain kali. Sepi ya, gak ada orang. Sepi ya. Tumben ini orang kebunnya balak begini. Beda sama di kota. Di kota Marang. Biasanya rajin banget nih yang ngurusin. Kami balak begini. Apa gue ngerantau aja Gak ada kali kerjaan kali ini orang. Jadi gak sempat ngebersihin. Gini-gini aja gak ada kemajuan. Tapi gue ngerantau. Kalau udara sih enak. Apa di sana? Orang gak punya hujan. Gara-gara si bapak juga nih. Moga-moga aja sampai sore begini terus. Kan enak kalau begini. Jalanan kagak becek. Jemuran mahnya bocah pada kering. Si tempatnya mana sih? Anak mardud. Tampang doang. Kagak sesuai sama hatinya. Harusnya lu malu. Cin. Gue bingung sama lu, Cin. Lu tuh anak semata wayang. Bukan yang nyenangin orang tua lu. Malah nyusahin orang tua. Ngebebanin orang tua. Kalau ninggang di gue, Cin, punya anak macem kayak lu, wah,
udah habis, Cin. Udah gue pites. Sayang aja. Babak lo punya anak men semata wayang. Seelu-elunya doang. Harusnya, Cin, lu tuh sebagai anak satu-satunya, lu harus bisa ngangkat derajat orang tua. Kali ngangkat lu kagak bisa, orang lu aja ngebenain hidup lu aja kagak bisa. Seenggak-enggaknya lu kagak ngemaluin orang tua lu, Cin. Orang sini sayang aja, Cin, masih mandang orang tua lu. Kalau kagak, dari kemarin-marin lu udah diurak dari sini, lu udah diusir dari kampung ini. Ceramah. Mamang udah kayak bapak saya. Ngomel mulu. Udah, Mang, ngapain sih kayak urusin saya? Urusannya diri Mamang. Ucin mau pengen bebas. Maklum, maksudnya masih jiwa muda dia emang begini. Ucin. Gua kesian, Cin, lihat babak lo. Gua kagak tega ngeliat hidup lu begini. Biar begini-gini, lu kan masih keponakan gua, Cin. Lu kalau diajarin kagak sama orang lain, sama orang lainnya aja lu ngelawan, sama babak lu apalagi. Nah terus siapa, Cin, yang bisa ngedandanin hidup lu, yang bisa ngerubah pola pikir lu kalau begini? Hah? Orang memang kalau emang kesian sama ponakan, ketemu bagi duit, ini bukan ngomelin, malah ceramah. Ponakan yang gimana dulu, Cin, yang dikasih duit? Udah, Mang, udah. Pusing kepala Ucin, kayak mau pecah. Mendingan Mamang ke pengajian ibu-ibu. Mamang nyampur, ikut ceramah. Mamang kan MS. Oh iya, Mang. Gubuk Mang Toing sebelah mana, Mang? Ucin mau kerja ini. Nah, kalau begini gua resep. Kalau lu punya kemau, gua tadi ngeliat Mang Toing di sono, di gubuknya. Udah sono? Iya, lu mau nemenin Mang Toing? Ah iya. Syukurlah kalau lu mau kerja mah, Mang Toing emang udah butuh orang, Bantu-bantuin babak lu nyari duit. Ya udah, Ucin mau tinggal. Ucin pengen kerja udah nggak tahan. Yaudah sono. Aduh, medet buat punya ponakan. Ampun dah. Sorry, Mang. Ampun dah. Punya ponakan atu susah buat diarahin ya. Mang Ata selalu membanding-bandingkan dengan si Kodrat. Gue tahu dia kan lulusan pesantren. Walaupun di pesantren itu nggak lulus, paling nggak kan dia punya bekal. Kerja apa kek? Ngelamar-lamar gitu. Jadi guru ngaji di sekolahan, di apa gitu. Jadi ustadz di TV kan panggilan bayaran gede. Puluhan juta, bahkan bisa ratusan. Ini mah di rumah aja, nunggu panggilan. Paling yang manggil orang tahlilan, yang amplopnya nggak seberapa. Kalau begini terus nggak kuat, duit ngemegang, makan tiap hari, telur lagi. Kadang-kadang apa tuh yang di sawah, kiong ciput, makan orang susah. Hidup kalau di kampung gak enak. Mending kalau ngeliat di TV-TV hidup di kota-kota besar itu, wah enak apa ya ada. Gila di kebun luas amat. Gue suruh ngerjain ini. Hah? Mana enggak? Mana bisa? Yang ada mah nih harusnya pakai alat berat. Baru gampang. Dibabatin habis. Gue kalau jadi orang kaya ini ya, gue beli ini, gue bikin real estate, pasti untungnya besar. Gak kepikiran ke situ kalau yang punya kali ya. Mang Toing gubuknya belah mana sih? Masih jauh apa ya? Mana balak banget tempatnya nih. Gue ngeri-ngeri ada ulah aja nih nyatok.
pohon mangga. Pohonnya doang, mangganya kagak ada. Pohonnya rindang, buahnya jarang. Wah, bener-bener hutan nih bener. Aku takutnya nih ada buaya. Kalau buaya bututnya di belakang mah gue masih berani. Yang ngeri kalau buahnya buntutnya di depan. Wah, bener-bener ini dah. Ini kalau dibabat bikin mall, klaster, bandara. Wah, mantap ini. Pasti untungnya gede ini. Bentar dah. Kalau kaya ini gue beli ini kebun nih. Bisa-bisa gue jadi miliarder kalau ini gue bangun. Apalagi tempat ini jadi maju kan. Sawah-sawah gue uruk dah. Aduh, gue bikin apartemen, gedung bertingkat, gedung pencakar langit kayak yang di luar negeri itu. Bang Toing sudah mana sih ya? Gubuknya masih jauh apa ya? Udah berapa kilo jalan nih? Gak ketemu-temu. Gila bener. Wah, komplit ini yang bener hutan. Segala ada pun petek, pun jengkol doang gak ada nih. Pun pisang ada, pun jambu kelutuk ada, jambu batu ada. Tapi yang nggak ada nih pun duren. Iya, pun duren nggak ada, durian nggak ada. Wah, tadi mau gue mari bawa pancingan nih sekali mancing. Iya, bener bawa pancingan tadi mah. Begitu ketemu Mang Toing, ambil duitnya, kita mancing dah. Iya, ya. Emang kalau hidup nggak punya duit begini nih, kerjaan nggak ada. Sekolah nggak lulus, cuma pertengahan doang. Gimana dapat ijazah? Orang kerja kan perlu dapat punya ijazah buat ngelamar. Rata-rata ijazah ditahan buat kerja. Gue nggak punya ijazah, mau kerja apaan? Apalagi zaman sekarang, lapangan kerjaan sulit. Jangankan punya ijazah, yang sarjana. Iya, yang sarjana aja kuat nggak diterima, susah. Apalagi gue yang nggak punya ijazah. Emang persaingan hidup sangat ketat, berlomba-lomba. Orang kerja pakai duit, semua serba bayar. Jangankan sebelah mana sih ya? Wah, depan naik kali. Gila ini bener. Gak ada orang yang nongol pisan, sepotong acan-acan. Capek nih gua. Gua ngebayangin aja nih, dapet duit. Kalau gua dapet duit, duitnya buat apa ya? Itu gimana ntar aja. Gue bisa pasangin main judi, gue bisa buat minum, buat traktir tuh bocah tongkrongan gue. Pasti belum apa-apa gue duduk panggil bos doang. Bos, minum lagi dong, tenang, gue bayarin. Aduh, inilah
Gila, di kebun luasnya berapa hektar ini? Gue jalan nggak nyampe-nyampe. Bapak gue ya bukan main ya. Harusnya sama dia kalau lulusan pesantren itu dia ngajar di sekolahan. Kalau bisa sekolahan-sekolahan yang bonafit, yang bayarannya gede, pasti gue akan senang, kan enak, kebagian juga, kecipratan juga. Ini mendekem di rumah, udah kayak anak perawan. Malah diomongin mulu sama teman-teman tongkrongan. Cin, udah lama-lama kenapa? Masih susah aja. Maksudnya susah apa? Ya susah. Bapak lu katanya denger-denger lulus pesantren. Masa gak ada kerjaannya? Udah di rumah mulu. Bini kagak punya. Duh, iya juga sih dah. Jadi omongan di tongkrongan gua. Untung gua anak satu-satunya. Coba kalau anaknya banyak. Waduh, bisa repot ini. Aduh, lah. Di mana sih ya gubuknya Mang Toing? Udah berapa kilo nih jalan? Belum finish juga. Tapi gue udah nyiapin sapu, udah nyiapin pacul. Mungkin udah disiapin kali ya Mang Toing. Kira-kira bayaran berapa nih ya? Gue udah ngebayangin dapat paling nggak 2 juta ini. Lah, kebun lega begini. Masa ngasih menggopek? Nggak mungkin. Mang Toing kan orang kaya. Nggak mungkin dia tega kayak segitu. Iya. Patah lagi. Aduh. Waduh, belum beres nih kerjaan, udah patah aja. Ini si Mang Kodrat kemana sih, jam segini belum juga datang. Padahal kemarin udah disuruh datang jam 9. Ini belum juga datang. Patah, kerjaan belum beres. Emang bener ya, kita ini nggak bisa kerja sendiri, memang harus butuh bantuan orang lain buat kerja. Tanah seluas ini nggak bisa ngerjain sendiri. Padahal dari jam berapa tadi kesini ngerjain, tapi masih banyak yang belum dikerjain. Mang Kodrat kemana lagi? Astagfirullahaladzim. Kabarin enggak, belum juga datang. Hari semakin siang, Mang Kodrat belum juga datang. Eren tadi tumpah-tumpah. Gak sabaran nih gua pengen nanggepin duit. Pantesan beberapa hari sulit emang. Mata gua kepedulian aja. Seluas ini kalau ngerjain sendirian gak akan selesai. Emang butuh bantuan dari orang lain. Itu kayak Mang Toing ya? Wah iya benar itu Mang Toing. Wah gila senang bener lagi nyetun dia. Emang orang kaya mah enak aja ya. Assalamualaikum. Ini orangnya. Jin. Gimana Mang Toing? Alhamdulillah. Lah ini bapak lu mana? Justru itu tadi bapak
bilangin saya. Katanya Bapak disuruh ngerjain lahan Bang Toing. Iya, memang Cin. Kemarin saya ini udah janjian sama Mang Kodrat, bapak lu. Lahan seluas ini, Cin, gua nggak sanggup ngurusin, ngebersihin tuh rumput liar sampai kayak gini. Nah, makanya kemarin gue dijanjiin sama Mang Kodrat, bapak lu itu bantuin gua di sini. Lah ini gue tunggu-tunggu nyampe Karang, belum datang kemana bapak lu? Itu dia, makanya saya bilangin, bapak saya kagak sempet nih, kurang sehat. Saya diutus kemari. Lah kemarin buat membantuin Mamang. Dulu kemarin saya set aja kagak ngapa-ngapa. Tahu aki-aki kolokan di mempuyang dikit lagi rebahan loh. Itu bukan ini kali, meriang dikit-dikit doang kali. Tahu, padahal mah abis apa? Abis saya injek-injek kata awak pada pegel. Oh gitu. Nah ini terus sekarang lo yang gantiin dia kerja ini? Iya. Ya udah. Kalau begitu Cin. Ini kan kemarin blok sono udah gua kerjain nih. Dari kemarin sampai tadi tuh udah kelar blok sono. Itu kemarin luasnya kurang lebih ada 0,5 hektar lah. Nah sekarang yang tinggal lebas ini nih Cin, yang belum selesai nih. Dari sono ke sini itu kurang lebih nyaris 1 hektar lah. Nah cuman pelan-pelan kerjanya. Jangan gegabah, jangan buru-buru, santai aja. Babatin rumputnya, terus ada kelaras-kelaras yang kayak gini nih kering lu cabutin. Karena ini pohon pisang harus dirawatin biar tiap bulan itu menghasilkan dari pisangnya, jantung pisangnya gitu. Nah terus ini kan banyak pohon-pohonan sawo Cin. Nah gue minta setelah lu ngerjain ini, lu petikin pohon sawo ya, lu petik-petikin. Nanti di rumah setelah dapat berapa karung gitu ya, nah lu cuci, lu imbu. Nanti kalau diimbu udah matang, lu bagi-bagiin ke warga di sini biar berkah Cin, kita mah hidup beres mah sama saya mah. Terus ngomong-ngomong ini biar jelas, aduh ininya bayarannya. Lu kayak baru kenal gua aja Cin. Kalau untuk masalah bayaran itu tenang, ntar gua titipin ke bapak lu. Jangan makai titipin, namanya orang tua kalau megang duit takut lupa naruhnya. Lu udah pikun bapak lu Cin. Ya ilah kagak percaya, mendingan titipin ke saya aja. Oh gitu. Apa saya mau kerjaan beres. Kalau perlu nih empang saya kuras. Jangan, ikan gue piaraan gue pada mati. Kan banyak sawah-sawah ini. Saya kuras gua beres sama saya mah. Ya gini aja dulu Cin dikerjain. Kalau sekiranya kerjaan lu bagus, rapi, bersih, gua kontrak lu jadi pegawai gua di sini. Kalau bisa mau pakai alat berat ini. Cin, ini kan kondisi perkampungan. Alat berat itu kan, lu tahu jalan sendiri. Jalan kampung itu kayak gimana. Masih langka jalan coran. Kalau alat berat kemari, kagak bisa jalan. Enggak, ini kan banyak pohon-pohon kayak pohon sawo, pohon nangka, pohon pisang. Terus? Apa nyewa kren, cabut atu-atu. Kren itu kan butuh mobil yang gede buat ngebawa kemari. Terus juga ini kan tanahnya juga masih tanah sawah. Urugan sawah masih empuk. Takutnya ambles. Maksud saya pelan-pelan emang kita panggul kerennya. Nggak bisa. Kalau untuk masalah itu mah gampang. Yang penting ini apa namanya? Kalau udah bersih, udah rapi semua nih lahan gua. Nih niatnya mau gue jual Cin. Maksud makanya gua nguliin siapa yang mau kerja di sini. Ayo sama gua, bantuin gua di sini. Gitu. Mana mau gue nyuruh bapak lu gue suruh cari orang buat ngebantuin dia. Luas begini, siapa yang mau mang? Paling nggak duitnya gede ini. Nah, maka dari itu Cin, gua di sini kemarin sama Mang Kodrat udah ngomong bapak lu nih. Gua di sini gua butuh orang banyak. Lu tolong cari Indah buat ngebantuin gua di sini ngebersihin, gitu kan. Kalau emang ada dari teman-teman lu Cin, kalau mau kerja di sini nggak jadi masalah. Kalau masalah komisi mah tenang sama gua mah. Yang penting kerjaan beres. Waduh, luas bener nih ya. Berapa hari kelarnya nih? Kalau gue taker-taker Cin, gue dari ujung sono sampai ujung sini tadi nih, ngerjain dari kemarin 2 hari doang. Ya paling bisa 2-3 hektar lagi, target seminggu kelar. Kalau hitung-hitungan gue. Apa nyambut teman kali ya? Makanya lagi itu. Kalau bisa ada 20-30, ini nggak butuh apa, orang jangan sedikit, harus banyak. Ini kalau mau dijual, tunggu saya ini aja, kerja.
ngumpulin, jual habis. Maksudnya? Biarin ntar saya yang bayarin. Ini bagus nih kalau buat klaster, apartemen. Udah jangan ngimpi ah. Sama sekarang kerja dulu. pasar malam dah. Udah, lu kerja dulu. Lu beresin semuanya, lu bersihin rumput-rumputnya, Klaras lu cabut-cabutin. Setelah itu inget pesan gua, sawo buat bagi-bagi keluarga sini. Oke? Oh, iya. Untuk komisi, dulu gua ambil di tas ya. Tungguin. Udah, emang ada? Ini mau sekarang Tadi bentar. saya cuma bercanda doang, kalau emang ada ambil aja dulu dah. Apa gua titipin ke bapak lu? Bu jangan, aki-aki suka lupa. Ya dulu. Gope-gope mah dapet nih super Scott. Malas lagi duitnya. Bisa deh. Naruh duit sama dalam amat itu. Nah ini Cin, ini mah uang panjar dulu. Kalau misalkan kerjaan lu udah beres semuanya, udah rapi semuanya, ntar gua tambahin. Ada nanti uang tip dari lu. Ini mah kan data bapak lu nih, kan lu yang wakilin. Ya nggak apa-apa Nanti dah. lu sama lu mah ada lagi ya. Nah ini cepet dulu, nanti udah kelar gua tambahin. Oke? Mang, Apalagi? kendor amat ini. Nggak ada temennya apa? Ini baru panjar, belum full. Kalau full mantar tenang aja, komisi batu juga ada. Ya udah Cin, kalau begitu gua pergatal mandi dulu, ntar sekiranya jam-jam 2 atau jam 3 gua nyusul kemari ngeliat perkembangan di sini ya. Kalau bisa mah nanti ntar gua liat bapak lu udah ke rumah, gua nengokin. Mang gak pakai mandi itu kan ada itu kok. Empang. Liburnya bentaran. Emang gua bocah ngebak. Udah ya, ntar gua mampir rumah bapak lu udah mau liat kondisinya kayak gimana. Iya. Ya. Makasih Mang ya. Ya. Aduh, bayang gope. Cepet nggak taunya. Aduh. Biarin nggak apa-apa penglaris. Ya, jangan lama buat lagi. Kita kerjain aja dulu formalitas. Ya, ilah makin niatin lagi dia. Gue kirim 400, 500. Cepet. Orang kaya pelit banget ah. Nggak apa-apa dah buat penglaris. Kok kayak ada yang aneh. Jadi iseng gini kok ya. Padahal ini kan siang. Ilokan apa ada? Siang-siang masa ada apa? Semua umur gua baru kerja ginian. Berenan dikit kek. Kok hawanya beda ya? Tuh, ada suara burung tutit. Kalau biasa-biasanya. Kok nggak biasa-biasanya ya? Masih siang-siang begini anu gue bangun sih. Kayak ada niup tadi. Mana nggak ada orang pisan.
Apaan ini? Kayak dia megang kaki gua. Tempat makin serem aja. Tuh kan. Siapa kamu? Siapa? Jangan mendekat! Tolong! 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 Jangan mendekat! Pergi kamu! Pergi! Mimpi. Aneh. Mimpiku jelek amat. Pertanda apa ini ya? Padahal ini kan siang. Kok bisa mimpi seperti itu? Mana kerjaan masih banyak lagi. Tempat ini makin serem aja. Ini siang, apalagi malam. Kira-kira Mang Toing ngontrol nggak ya? Kayak ketawa. Kayak udah ketawa. Siapa kamu? Anda kesini mau apa? Saya kemari cuma bekerja. Saya cuma disuruh. Kerja apa? Ya, seperti yang kau lihat, saya kerja apa? Udah dong Om Jin. Berhenti nakutin saya.
Seharusnya Anda ini pamit dengan penunggu di sini. Ini Anda tiba-tiba langsung kerja. Aduh, pakai pamit segala-segala. Ngapain saya pakai pamit sih? Saya kan orang sini. Rumah saya di sini. Tidak memandang itu. Udah Om Jin, maklumin aja. Saya baru pertama kali ini bekerja. Saya butuh uang. Biasanya Anda ini selalu membudaki orang tua. Ini kenapa Anda tiba-tiba bekerja? Saya nggak punya uang sama sekali. Saya pengen nongkrong sama teman-teman. Saya pengen minum. Kapan lagi? Selagi muda. Udah, itu urusan saya. Mending Om Jin pergi dari sini. Pergi! Tujuan Anda itu sudah tidak bagus. Tujuan Anda itu yang tidak benar. Udah Om Jin, jangan ngurusin saya. Kita beda alam. Om Jin. Anda harus diberikan pelajaran sesuai dengan kelakuan dan sikap Anda. Sebenarnya Om Jin mau apa? Mau apa dengan saya? Capek dia ngomong. Udah segitu doang. Udah. Mana? Rasa-rasanya dia udah pergi. Udah nggak nongol lagi. Udah nggak ketawa lagi. Ayah, mendingan gua lanjut kerja lagi dah. Siang-siang pakai nakutin mulu. Kalau malam kali iseng. Siang begini ngari bolong. Segala gituan. Mang Toing balik lagi nggak sih ya? Gue mau ngasuh dulu nih. Ngasuh di mana ya? Tidur tadi udah. Mimpi kagak enak amat ya. Tumben-tumbenan ini angin. Gede amat sih. Masa iya dia nongol lagi? Nongol juga suaranya doang. Bentuknya kayak apa? Gue nggak tahu. Mau ngerjain apa lagi nih gua? Rumput banyak begini. Masa iya gue cabutin? Lagi bayaran kayak gede aja. Ngasih duit cuma cepet. Yah, elah, zaman sekarang cepet dapat apa?
Loh. Kok angin makin gede ya? Mana? Suara apa itu ya? Kok kayak ada suara orang ketawa? Hah? Ih. Suara di mana tuh? Masa ada kuntilanak siang-siang? Yang gue tahu mah nongolnya malam-malam, kayak di film-film gitu. Tapi bener ini suara kuntilanak. Aneh. Ih. Keluar dong nongol, kalau berani. Gue ngetakut. Siang-siang pakai ketawa. Pergi sana! Pergi! Tolong! Tolong! Gimana Mang Kodrat? Tadi kata Ucin, Mang Kodrat ini meriang. Oh enggak, itu bohong Ucin. Tadi saya sengaja menyuruh dia mewakilin saya kerja sama Pak Toing. Karena saya ada undangan selamatan. Nyatanya sampai jam segini dia belum pulang, makanya saya kesini Pak. Oh gitu. Nah, tadi sih bilang si Ucin, Mang Kodrat ini lagi meriangin katanya. Tapi dia bener datang ke sini Pak? Itu dia. Oh iya. Cin. 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 Ucin. Pak, Ucin kenapa Pak? Ya saya nggak tahu. Mang Kodrat, coba periksa. Ucin. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia udah nggak ada Pak. Dia udah nggak ada. Ucin. Pak, ya udah Pak. Ini saya cari pertolongan biar Ucin bisa diselamatkan Pak. Sebentar ya. Ucin. Ucin. Jangan tinggalin Bapak, Cin. Ucin. Ucin. Bapak sendirian, Ucin. Pak Toing, tolong saya Pak Toing.
Tolong panggilin warga Pak Toing. Ucin. Ucin. Pak Toing, cepat Pak Toing. Harus kita bawa pulang ini Pak Toing. Ucin. Ucin.